Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-13 ya. Baik, di pertemuan yang ini kita akan membahas mengenai basic wireless dan konfigurasinya. Nah, kita akan belajar mengenai jaringan wireless ya. Nah, jika kemarin kita sudah itu ya. Kemarin kita sudah bahas media transmisi jaringan ya kemarin. Nah, kemarin ada kabel ya. Nah, kemarin kita sudah bahas kabelan gitu. Nah, kita juga sudah belajar crimpingnya, cara pemakaiannya ya, pakai praktek mikrotik kemarin. Sekarang kita bahas medianya wireless tuh. Nah, kalau nanti medianya FO itu di materi yang lain. Nanti teman-teman juga belajar di materinya gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu basic wirelessnya. Nah, nanti untuk lebih advance-nya nanti ada di materi berikutnya gitu. Oke. Nah, jadi wireless itu, jadi teman-teman mungkin sudah pernah ya pakai wifi gitu, pakai wifi di kampus atau di rumah atau mungkin di restoran gitu, atau di mana lah gitu, di tempat-tempat umum. Nah, mungkin teman-teman nggak asing lagi gitu, wireless pakai wifi gitu. Teman-teman rasanya udah nggak asing lagi ya semuanya gitu. Nah, kapan kita menggunakan wireless dan kapan kita menggunakan kabel gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan misalnya kita punya komputer gitu ya. Nah, punya komputer. Nah, biasanya komputer itu kan nggak ada interface wirelessnya. Nah, misalnya kalau komputer nggak ada interface wireless atau dia pakai kabel gitu. Nah, kalau di labor biasanya pakai kabel ya. Nah, kapan kita menggunakan wireless misalnya? Nah, kalau wireless kita butuh koneksi yang fleksibel gitu. Nah, contohnya kalau kita pakai kabelan kan kita misalnya nggak bisa fleksibel. Nanti misalnya kalau pakai laptop, nah laptopnya di situ aja gitu. Kalau pindah-pindah kan kabelnya agak susah juga dibawa pindah gitu. Nah, kalau wireless dia sifatnya fleksibel. Nah, kita misalnya teman-teman punya HP gitu. Nah, pakai HP kan nggak bisa dihubungkan pakai kabelan ya. Kita menggunakan media wireless gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara wireless, ini pertama. Nah, jadi wireless itu dia menggunakan gelombang radio ya, teman-teman semuanya. Nah, jadi menggunakan gelombang radio. Jadi wireless itu menggunakan gelombang radio. Nah, sekarang kita bahas standarnya wireless gitu. Nah, wireless itu ada standarnya gitu. Nah, oke. Nah, jadi untuk pengguna HP atau laptop itu dia menggunakan gelombang frekuensi. Nah, jadi radio itu menggunakan frekuensi ya. Ada frekuensinya 5 GHz dan 2,4 GHz. Oke. Nah, pertama wireless itu diatur di standar 802.11. Jadi, wireless itu terus-terus meningkat kemampuannya. Pertama, wireless itu rilis di tahun 1999. Nah, itu dia standarnya 802.11a. Nah, itu pada saat itu wireless itu frekuensinya 5 GHz. Nah, maksimum data rate itu di atas kertas. Nah, itu spesifikasinya 54 Mbps. Nah, nanti dapatnya ke pelanggan ya tergantung device-nya, tergantung router wifi-nya, nah router pemancar wifi-nya atau akses point-nya gitu, tergantung juga. Lalu ada juga yang 802.11b. Nah, itu dia rilisnya sama 1999 juga. Nah, tapi dia adalah 2,4 GHz gitu. Dia 2,4 GHz. Lalu dia speednya maksimal 11 Mbps. Nah, mungkin kalau kita lihat dari sisi sekarang ya, kita sekarang di 2021 mau hampir masuk 2022 juga. Nah, itu 19 Mbps itu udah lambat ya. Sekarang aja kalau kita pakai Telkom itu teman-teman pasti pilihnya pakainya 20 Mbps. Nah, ini kalau di zaman 1999-an, nah mungkin teman-teman belum lahir, nah itu speednya itu udah kencang gitu. Oke. Nah, sekarang lalu ada standarnya 802.11g. Nah, itu tahun 2003. Nah, itu adalah upgrade dari teknologi B. Dia speednya sudah 54 Mbps. Nah, sekarang yang banyak dipakai orang itu adalah di HP, di laptop itu adalah 802.11n. Nah, dia lirisnya 2004. Nah, dia frekuensinya ganda atau dual band istilahnya. Dia menggunakan frekuensi 2,4 dan 5 GHz. Nah, itu speednya bisa 600 Mbps gitu. Nah, ini juga dikenal dengan Wi-Fi 4 atau Wi-Fi 4 ya, teman-teman. Nah, oke. Lalu ada lagi
kebanyakan HP sekarang sudah support WiFi AC. Nah, sebenarnya WiFi AC ini udah rilis 2014. Nah, dia adalah upgrade dari WiFi N, tapi speednya bisa sampai 1 GHz. Sampai 1 GHz. Nah, ini HP-HP yang baru nih support AC. Nah, lalu juga ada WiFi 11 AX. Nah, ini yang AC ini dikenal dengan WiFi 5 gitu. Nah, yang terbaru adalah WiFi 6. Nah, ini rilisnya 2019 atau WiFi 802.11x. Nah, ini dia sama juga dual band 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, ini frekuensinya udah kencang nih. Nah, ini speednya bisa lebih dari jaringan Ethernet gitu, jaringan kabel. Nah, itu dia frekuensinya standar wireless. Lalu ada yang namanya channel. Nah, jadi ada yang namanya channel ya. Jadi radio di wireless itu dia memancarkan gelombang itu menggunakan ada yang namanya channel gitu. Nah, dia ada nanti kalau kita bahas 2,4 GHz dia ada channelnya satu. Ada channel 1, 2, 3, 4, 5 sampai 14. Nah, tapi biasanya ya yang disupport HP biasanya sampai channel 11. Tergantung kadang-kadang HP ada juga yang support channel 12 dan 13. Nah, ini channelnya ada yang namanya channel width. Channel width ini adalah lebar jalur channelnya. Semakin besar channel width-nya, maka bandwidth yang dilakukan juga semakin besar gitu. Nah, ini ada pertama channel 1. Nah, channel 1 itu adalah 2,4 ya, berarti 24 12. Nah, itu ini adalah uh, channel awalnya 2401 dan channel akhirnya 2423. Nah, jadi tengah channelnya 2412 gitu. Nah, sama channel 1, 2 sampai 16. Nah, jadi kalau di jaringan wireless ini kita rentang interferensi gitu. Rentang interferensi. Contohnya gimana gitu. Nanti kita pasang beberapa access point di satu tempat. Nanti ketiga access point-nya menggunakan channel yang sama. Nah, itu dia bentrok gitu. Nah, karena kita menggunakan gelombang radio, nah dia memancarkan gelombang yang sama, itu bisa bentrok. Nah, makanya kita belajar channel ini. Nanti access point dalam jarak yang dekat itu kita bedakan channelnya. Nah, channel yang ideal yang kita gunakan adalah channel 1, 6, dan 11. Nah, bagaimana contohnya? Misalkan nih, nanti ada 3 AP dalam jarak yang dekat, misalnya di satu ruangan. Nah, nanti satu access point kita setting channel 1, yang satunya lagi channel 6, dan satu lagi channel 11 gitu. Nah, ini kalau di 2,4 GHz. Lalu di 5 GHz, nah itu dia menggunakan channel 5,8 GHz. Nah, dia bandwidthnya sama, ada yang 20 MHz dan 40 MHz. Nah, kita menggunakan channelnya di 149. Nah, ini saya coret ya. Nah, kita menggunakan channel 149, 153, 157, dan 161 yang empat yang bisa kita pakai di WiFi 5,8 GHz. Nah, ini bisa kita bedakan juga. Misalkan nanti ini kita pakai 3 WiFi juga kayak tadi, tapi WiFi-nya 5 GHz. Nah, yang satu kita pakai channel 149, satu lagi channel 153, dan satu lagi channel 157. Jadi dia nggak bentrok channelnya gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita cek di sini nih, nah kita bisa ngecek penggunaan channel nih. Nah, di sini. Nah, saya di sini menggunakan WiFi Moho namanya. Teman-teman bisa download di Play Store namanya WiFi Moho. Nah, ini kita bisa cek di sini ada access point. Nah, di sini di tempat saya ada 1, 2, 3 ada access point di sini. Nah, ini yang terbaca oleh HP saya ya. Nah, kita bisa mengecek penggunaan channelnya. Nah, ada interference di sini. Kita cek interference. Nah, di sini ada WiFi-nya, di sini ada yang menggunakan channel 11. Nah, di sini ada juga WiFi yang menggunakan channel 1. Nah, di sini uh, tidak ada yang menggunakan channel 6. Nah, ini nanti kalau kita buat WiFi, kita bisa menggunakan channel 6 agar tidak interference dengan yang lainnya gitu ya. Kayak gitu. Agar nanti WiFi kita nggak masalah atau interference dengan yang lain gitu. Nah, seperti itu.
Nanti untuk penggunaan channel wirelessnya itu kita akan belajar di praktek di materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan praktek bagaimana cara membuat jaringan WiFi gitu ya. Nah, menggunakan mikrotik yang kemarin gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu WiFi basic-basicnya gitu ya. Nah, lalu di wireless menunya. Nah, jika teman-teman nanti buka atau login ke mikrotiknya, teman-teman silahkan cek tab wireless ya. Nah, silahkan cek tab wireless. Di sini saya buka dulu. Nah, oke. Okay. Nah, di sini ya ada tab wireless. Nah, di sini ada tab wireless interface, ada end stream registration. Nah, ini adalah kita nanti akan berhubungan dengan menu-menu yang ini gitu. Nah, kalau kita akan konfigurasi wireless di sini. Nah, lalu kalau kita mau buat wireless, nah ini contohnya di sini wireless interface saya enable dulu ya. Nah, lalu nanti ada mode ya di sini. Nah, ada mode. Nah, ada mode ya. Nah, ada mode ya. Nah, ini mode-modenya tadi ya. Nah, jadi kita kalau ingin menggunakan wireless, kita bisa menggunakan sebagai pemancar ya. Nah, oke, sebagai pemancar. Nah, mungkin pernah teman-teman connect ke WiFi gitu ya. Nah, WiFi itu memancarkan sinyal gitu ya. Nah, itu dia menggunakan mode kalau di mikrotik namanya AP bridge. Nah, AP bridge ini dia memancarkan sinyal dan kliennya lebih dari satu gitu. Nah, dia memancarkan sinyal dan kliennya lebih dari satu. Lalu juga ada bridge, dia sama juga memancarkan sinyal, tapi kliennya cuma satu gitu. Lalu ada station. Nah, station ini adalah kalau mikrotik kita konekkan ke WiFi juga, jadi dia mikrotiknya sebagai sumber internet. Nah, gitu. Nah, lalu ada juga ini station yang lain. Ini fungsinya bersama. Nah, ini untuk pertemuan kali ini belum saya jelaskan. Nah, sekarang kita akan bahasnya adalah AP bridge. Nah, AP bridge ini untuk sebagai pemancar dan station ini untuk penerima gitu. Nah, ini jelasnya ya. Nah, jadi WiFi ini bisa kita gunakan sebagai point to point gitu. WiFi ini bisa point to point. Maksudnya gimana? Di sini ada satu WiFi, sini. Nah, di sini ada satu WiFi. Nah, kita gunakan WiFi di sini, kita hubungkan dia. Nah, ini sama kayak kita menghubungkan antar gedung. Nah, kalau kita menggunakan LAN itu maksimalnya 100 meter ya. Kalau kita menggunakan WiFi itu bisa sampai di 3 kilo, 5 kilo. Nah, tergantung WiFi-nya gitu. Nah, kita menggunakan bisa namanya modenya point to point. Point to point itu artinya pemancarnya satu dan kliennya juga satu gitu. Nah, oke. Nah, lalu kita ada tips nih. Nah, jadi di channel itu kan banyak ya. Nah, jadi di setiap negara itu punya regulasi channel yang masing-masing gitu. Nah, kita bisa mengganti country-nya itu di Indonesia agar nanti hanya kita bisa menggunakan channel-channel yang diizinkan di Indonesia gitu. Nah, itu settingnya di sini. Di Nah, kita cek di sini. Nah, kita ambil menu wireless tadi. Nah, ini dia country-nya Indonesia. Ada nggak Indonesia di sini? Nah, ada. Oke. Maka nanti kita bisa menggunakan channel yang diizinkan di Indonesia karena setiap negara itu punya aturan channel masing-masing gitu. Nah, kita juga bisa nanti point to multi point gitu. Jadi nanti satu WiFi, satu pemancar akses point itu bisa kliennya banyak gitu, lebih dari satu. Itu namanya point to multi point. Nah, nanti yang akan kita praktekkan adalah membuat WiFi dengan metode point to point, point to multi point. Nanti kita pancarkan sinyal WiFi, nanti bisa HP connect banyak gitu. Nah, gitu. Banyak HP yang akan connect ke sana ke device WiFi-nya. Nah, seperti ini kalau kita menggunakan point to point, nanti modenya AP bridge ya. Nanti kita setting SSID. Nah, seperti ini. Nah, tadi yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau kita WiFi di sini, kita settingnya adalah modenya. Pertama AP bridge. Nah, ini dia band yang tadi yang sudah saya jelaskan. Ada B, G, N atau BGN. Nah, nanti kita bisa pakai mode N ya, karena N tadi maksimum speednya adalah 600 Mbps gitu.
Lalu channel width-nya ada yang 10, 20. Nah, frekuensinya ya, tadi sudah saya jelaskan nih, sudah saya pindai. Tadi ada channel 6 kosong. Nah, kita bisa menggunakan channel 6 di sini. Nah, channel 6 itu adalah 2437. Nah, di mana lihatnya? Di sini. Saya cek lagi. Nah, di sini tadi sudah kita cek ya, yang kosong itu channel 6. Kita channel 6 itu berapa dia di sini? Nah, channel 6 itu dia 2437 ya. Di sini 2437 MHz gitu ya. Nah, kita pilih di sini 2437. Nah, ini SSID-nya apa? Ini adalah nama WiFi-nya. Nama WiFi nanti akan terbaca oleh HP teman-teman gitu. Misalnya latihan. Nah, ini nggak usah teman-teman ikuti dulu ya. Ini sebagai demo aja. Nanti untuk prakteknya akan di pertemuan selanjutnya. Nah, oke. Seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada security profile gitu. Nah, teman-teman pasti ya kalau kita mau buat WiFi kan nggak mungkin WiFi-nya pakai password. Nah, nanti tahu dong orang-orang bisa connect gitu ya. Nah, nanti dicuri orang password WiFi-nya gitu. Nah, kita bisa memberikan password pada WiFi yang kita buat. Nah, untuk memberikan password itu menunya di security profile. Nah, di sini kita bisa menambahkan WiFi password gitu. Nah, kita tinggal buat passwordnya di sini apa gitu. Kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita gitu passwordnya. Itu di menu security profile. Nah, kita buat passwordnya apa gitu. Nah, tinggal kita pilih tadi. Nah, misalkan nih saya buat security profile-nya. Nah, passwordnya simpel-simpel aja dulu 1 sampai 8. Nah, nanti di sini di security profile ambil advanced mode. Nah, security profile-nya profile 1 gitu. Nah, agar wifi-nya pakai password gitu ya. Nah, sebenarnya nih kalau udah kita cek, nah itu wifi-nya udah keluar. Nah, udah saya setting ya tadi. Nah, itu wifi-nya udah keluar sih sebenarnya. Nah, bentar saya cek dulu. Nah, ini dia wifi-nya udah keluar latihan nih. Nah, ini latihan. Nah, tapi ini, mungkin ini baru wifi-nya saja, tapi ketika connect belum dapat IP gitu kan. Nah, nanti kita settingnya di menu di pertemuan selanjutnya ya. Nah, oke. Nah, ini kita buat password gitu ya. Nah, jadi itu tadi untuk basic wireless. Pertama kita tahu dulu channel yang akan kita gunakan gitu. Nanti kita bahas channelnya, bahas kita nanti bandnya ada 24 GHz, ada 5 GHz. Nah, nanti ada channelnya. Kalau di wireless 2,4 kita bisa menggunakan channel 1, 6, dan 11 ya. Tadi channel 1, 6, dan 11. Nah, ini 1, 6, dan 11. Nah, 1, 6, dan 11. Kalau kita di 5 GHz kita pakai 149, 153, 157, dan 161 gitu. Nah, tadi sudah kita tes. Di lingkungan kita mau buat WiFi itu yang kosong channel 6. Nah, kita bisa pakai channel 6 di sana gitu. Nah, lalu kita juga setting nanti untuk WiFi-nya kita mengatur di sini. Kita kalau ingin membuat access point kita pilih HP bridge. Nah, kita pilih bandnya dan channelnya. Lalu kita pilih frekuensinya ya. Lalu kita setting SSID-nya gitu. Lalu setelah itu kita buat passwordnya gitu. Nah, selanjutnya sekarang setelah itu nanti kita kasih IP. Nah, gitu. Nah, itu dia basic untuk kita belajar wireless ya. Nah, semoga teman-teman paham sampai sini. Nah, untuk prakteknya kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Nah, oke, semoga teman-teman paham ya. Nah, kalau belum paham, silakan diulangi lagi. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Oke, untuk pertemuan kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.